Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Livia Nadira dari kelas PMN 5 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal seminar matematika saya yang berjudul Analisis Kemampuan Siswa kelas 9 dalam memahami materi fungsi kuadrat di SMP Ideal Ulum Tuasan. Ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemampuan menganalisis yang dimiliki setiap individu akan membawa perubahan dalam pola pikir peserta didiknya sebagai pemecahan masalah materi yang diberikan oleh guru. Kemampuan menganalisis juga sangat penting dalam pembelajaran karena melalui analisis dapat memecahkan sebuah masalah dan makna pembelajaran tersebut, terutama analisis mengenai mata pelajaran matematika sehingga siswa mampu menjelaskan, membedakan, berpendapat maupun menyimpulkan. Pemahaman atau comprehension menurut Ana Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Apabila seseorang dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri, pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari ingatan ataupun hafalan. Menganalisis kemampuan siswa kelas 9 di SMP Ideal Ulum dalam memahami materi fungsi kuadrat adalah untuk mengetahui sampai di mana mereka memahami tentang materi tersebut, sehingga akan dicari dan didapatkan solusi agar mereka mampu untuk lebih memahami materi tersebut. Menganalisis kemampuan siswa dapat kita lihat dari banyak faktor, yaitu karakter siswa, lingkungan, dan ketertarikannya terhadap mata pelajaran matematika. Setelah kita mengetahui faktor-faktor tersebut, maka kita dapat mencari upaya atau solusi dari permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu bagaimana kemampuan komunikasi siswa, bagaimana karakter para siswa, bagaimana pemahaman siswa terhadap materi fungsi kuadrat, dan bagaimana minat para siswa terhadap materi fungsi kuadrat. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan kemampuan komunikasi siswa, mendeskripsikan karakter para siswa, mendeskripsikan pemahaman siswa terhadap materi fungsi kuadrat, dan mendeskripsikan minat para siswa terhadap materi fungsi kuadrat. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi guru untuk memberikan informasi kepada guru tentang pentingnya memahami bagaimana kemampuan para siswa dalam memahami materi fungsi kuadrat. Memberikan informasi kepada guru tentang pentingnya memahami karakter siswa dan pentingnya komunikasi terhadap siswa untuk mengetahui kemampuan para siswa dalam memahami materi. Yang kedua, bagi siswa. Siswa dapat mengerti bagaimana kemampuan mereka dalam memahami materi fungsi kuadrat dan menjadi gambaran agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami materi tersebut. Dan yang terakhir, bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian ke depannya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada kerangka teori. Kita membahas tentang kemampuan komunikasi siswa dahulu. NCTM tahun 1995 menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah satu kompetensi dasar matematis yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa berpikir dan memerlukan penyelesaian atau pemecahan yang baru bagi setiap individu atau kelompok, terutama dalam pembelajaran matematis. Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan oleh para peserta didik, baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Ada beberapa alasan pentingnya peserta didik harus memiliki kemampuan komunikasi, di antaranya adalah 1. Kemampuan komunikasi matematis tercantum dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran matematis sekolah menengah. Yang kedua, pada dasarnya matematis adalah ratunya ilmu, bahasa simbol yang efisien, teratur, dan berkemampuan analisis kuantitatif. Dan yang ketiga, kemampuan matematis merupakan esensi untuk belajar, mengajar, dan mengakses matematis. Sumarno menuliskan kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematis diantaranya adalah menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Yang kelima, mengungkapkan kembali suatu uraian dan paragraf matematika dalam bahasa sendiri.
Yang kedua, kita membahas tentang karakter para siswa. Meriati menjelaskan ada 4 pokok hal dominan dari karakteristik siswa yang harus dipahami oleh guru, yaitu 1. Kemampuan dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual. Yang kedua, latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Dan yang keempat, cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. Mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik peserta didik mempunyai tujuan, yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta karakteristik awal siswa sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu. Yang kedua, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. Dan yang ketiga, menentukan desain program pembelajaran dan pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemahaman siswa terhadap materi fungsi kuadrat. Pemahaman. Menurut ahli-ahli ilmu jiwa pemahaman mengemukakan suatu teori bahwa jika manusia mempunyai pemahaman ini adalah kekuatan yang tersedia. Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan logika berpikir yang baik agar siswa bukan hanya mampu menyelesaikan soal-soal matematika, tetapi juga memahami konsep secara keseluruhan. Matematika yang dipelajari di SMA atau MA membuat materi dengan tingkat abstrak yang telah disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa SMA atau MA. Salah satu materi yang dipelajari siswa SMA kelas 10 yaitu materi fungsi kuadrat. Sama halnya dengan yang saya teliti, yaitu di SMP IT Al-Ulum Terpadu mempelajari tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat termasuk dalam materi yang wajib dipelajari siswa SMA maupun SMP. Materi pokok fungsi kuadrat dalam K13 yang direvisi merupakan bagian dari bab fungsi. Materi tersebut menggunakan sifat dan aturan tentang akar-akar persamaan kuadrat, diskriminan, sumbu simetri dari titik puncak grafik fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah dan indikator menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, ada minat para siswa terhadap materi fungsi kuadrat. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa, salah satunya adalah minat belajar siswa. Minat merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentang waktu tertentu. Jika dalam melaksanakan suatu kegiatan atau suatu hal sesuai dengan minat kita, maka dalam melaksanakannya sambil dinikmati dan disertai dengan rasa senang. Jika seorang peserta didik tidak berminat pada suatu topik atau materi matematika yang dipelajari, maka dia akan malas untuk mempelajarinya. Menurut Pitajeng 2017, dengan perasaan yang senang, anak akan merasa lebih mudah dalam mempelajari topik tersebut sehingga hasil belajarnya lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya minat untuk belajar matematika, maka siswa akan termotivasi untuk belajar matematika dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang sedang dipelajarinya dengan rasa senang. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dengan minat belajar yang berbeda-beda pada materi fungsi kuadrat, maka peneliti membedakan minat belajar menjadi 3 kategori, yaitu minat belajar tinggi, sedang, dan rendah. Jika guru mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi matematika dipengaruhi oleh minat belajarnya, maka guru bisa merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan berbagai macam karakteristik siswa, terutama minat belajarnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya setelah kerangka teori, yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan peneliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah penelitian, sehingga penting untuk memiliki sebuah kerangka pikir sebelum menjalankan suatu penelitian. Kerangka pikir merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Peneliti yang berkenaan dengan 2 variabel atau lebih umumnya memiliki jenis hipotesis yang berbentuk komparasi atau hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi, perlu dikemukakan kerangka berpikir. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pertanyaan penelitian. Berdasarkan kerangka
Kita masuk kepada pertanyaan penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir yang telah penulis uraikan di atas, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peneliti memahami kemampuan komunikasi siswa? Yang kedua, bagaimana peneliti memahami karakter siswa? Yang ketiga, bagaimana peneliti menganalisis pemahaman siswa terhadap materi fungsi kuadrat? Dan yang keempat, bagaimana peneliti menganalisis minat siswa terhadap materi fungsi kuadrat? Baiklah, kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. A. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Al-Ulum Terpadu yang beralamat di Jalan Tuasan nomor 35 Medan, Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Ulum Terpadu Tuasan yang memiliki berbagai macam kemampuan dalam memahami materi fungsi kuadrat. SMP Al-Ulum Terpadu Tuasan untuk kelas 9 memiliki 5 kelas, yaitu 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Peneliti menjadikan kelima kelas tersebut menjadi subjek penelitian. Peneliti mengelompokkan kemampuan setiap kelas berdasarkan dari yang terendah, sedang, dan yang tertinggi. C. Setting penelitian. Setting penelitian yang peneliti gunakan adalah kegiatan pembelajaran matematika menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran berupa LKPD. Setting penelitian yang selanjutnya digunakan oleh peneliti adalah berupa wawancara terhadap siswa secara individu. Setting penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian. Yang D. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Bila kuesioner salah, maka hasil penelitian pun salah. Untuk itu, kuesioner harus dibentuk dan dirancang secara valid, reliable, dan tidak palsu. Hal ini dilakukan supaya data yang didapatkan bisa divalidasi. Kuesioner dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data berupa jumlah para siswa yang memiliki kemampuan memahami materi fungsi kuadrat, mulai dari yang berkemampuan rendah, sedang, sampai tinggi. Yang A, ada uji validitas instrumen. Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi produk momen atau dikenal dengan korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut. Rumus tertera seperti pada PowerPoint ini, di mana RXR itu sama dengan koefisien korelasi antara instrumen X dan instrumen Y. X itu variabel X atau instrumen X, Y itu variabel Y atau instrumen Y, dan N adalah jumlah peserta. Selanjutnya kita menggunakan reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan rumus Alpha-Cronbach, yaitu seperti pada video berikut ini, yang dimana RTT sama dengan reliabilitas instrumen secara keseluruhan, N jumlah butir soal dalam suatu instrumen, P itu proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan benar, Q yaitu proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan salah, dengan rumus Q sama dengan P kurang 1, S kuadrat T sama dengan varians dari instrumen atau kuadrat ST, ST yaitu standar deviasi dari skor total. Yang kedua, kita menggunakan wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk peneliti kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Wawancara pada penelitian ini dilakukan guna untuk menambah data yang diperoleh oleh peneliti tentang kemampuan siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Ulum Terpadu dalam memahami materi fungsi kuadrat. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Sejauh ini, ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Hasil yang akurat dan tepat waktu akan diperoleh oleh peneliti, tetapi kadang memiliki masalah biasa. Sedangkan dalam pengamatan non-partisipan, peneliti bukan anggota kelompok yang akan diamati, sehingga hasilnya lebih layak karena bebas dari biasa, tetapi memiliki masalah ketidaktepatan dan hasil yang tertunda.
Observasi pada penelitian ini dilakukan agar lebih menguatkan data dari kuesioner dan wawancara. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Yang pertama ada angket. Angket yang digunakan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan dan saran yang harus diisi oleh para responden. Angket ini diisi oleh siswa kelas 9 SMP Al-Ulum Terpadu untuk mengetahui kemampuan mereka dalam memahami materi fungsi kuadrat. Alternatif jawaban pada angket adalah 20% berkemampuan rendah, 50% berkemampuan sedang, dan 30% berkemampuan tinggi. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengerjaan soal mengenai materi fungsi kuadrat dan diskusi individual terhadap para subjek penelitian. Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan kuesioner, yaitu 20% berkemampuan rendah, 45% berkemampuan sedang, dan 35% berkemampuan tinggi. Yang ketiga ada observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pada materi fungsi kuadrat. Peneliti melihat respon dan kemampuan para siswa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 20% berkemampuan rendah, 50% berkemampuan sedang, dan 30% berkemampuan tinggi. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kevalidan. Instrumen yang digunakan untuk menganalisis kevalidan ialah kuesioner, wawancara, dan observasi. Data pada kuesioner terhadap perangkat pembelajaran pada materi fungsi kuadrat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tabulasi data oleh validator. Tabulasi data dilakukan dengan memberikan penilaian pada aspek penilaian dengan memberikan skor 5, 4, 3, 2, dan 1 berdasarkan skala pengukuran skala lanjutan. Berikut tabel pedoman penilaiannya. Yang kedua, perhitungan skor rata-rata aspek. Skor rata-rata aspek yang diamati dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dan keterangannya sebagai berikut. Yang kedua, analisis kepraktisan. Kepraktisan yang dikembangkan berupa perangkat pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing dapat dilihat dari hasil kuesioner siswa. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tabulasi data angket atau kuesioner respon siswa. Hasil pengisian angket respon siswa diolah ke dalam tabulasi data menggunakan acuan pedoman penilaian pada tabel berikut ini. Yang B, perhitungan rata-rata skor tiap aspek. Data yang ditabulasi dihitung rata-ratanya untuk tiap aspek. Perhitungan rata-rata skor tiap aspek pada kuesioner siswa dilakukan dengan merujuk rumus perhitungan rata-rata skor tiap aspek pada kuesioner dan LKPD. Rumus dan keterangannya sebagai berikut. Sekian penjelasan persentase proposal seminar matematika saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.